Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 1 Raja-Raja pasal 14 ayat 1 sampai 18. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Pada waktu itu, Abia, anak Yerobeam, jatuh sakit. Lalu Yerobeam berkata kepada istrinya, "Berkemaslah, menyamarlah supaya jangan diketahui orang bahwa engkau istri Yerobeam, dan pergilah ke Silo. Bukankah di sana tinggal Nabi Ahiya? Dialah yang telah mengatakan tentang aku bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini. Bawalah 10 roti, kue kismis, dan sebuli-buli air madu dan pergilah kepadanya. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi dengan anak ini." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 1 Raja-Raja pasal 14 ayat 2. Lalu Yerobeam berkata kepada istrinya, "Berkemaslah, menyamarlah supaya jangan diketahui orang bahwa engkau istri Yerobeam, dan pergilah ke Silo. Bukankah di sana tinggal Nabi Ahiya? Dialah yang telah mengatakan tentang aku bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini." Renungan hari ini berjudul Demi Reputasi. Setelah ia menjadi raja atas 10 suku Israel, Yerobeam mendirikan 2 tempat peribadatan baru, yakni di Betel serta Dan. Ia menetapkan para imam dan sistem korban yang meniru bait Allah di Yerusalem. Tujuannya agar rakyat tidak lagi pergi beribadah ke Yerusalem, agar tidak mengurangi loyalitas mereka kepadanya. Namun sebenarnya, Yerobeam tahu bahwa pusat ibadat tandingan itu tidak memiliki kuasa sama sekali. Ia hanya menjadikannya alat politis untuk mempertahankan tahtanya. Ketika anaknya sakit, Yerobeam meminta istrinya pergi kepada Nabi Ahiya yang tinggal di Silo untuk meminta petunjuk Tuhan, bukan kepada ilahnya atau nabi-nabinya. Dulu, Nabi Ahiyalah yang menubuatkan Yerobeam akan menjadi raja. Yerobeam menyuruh istrinya menyamar. Ia berpikir dapat menipu Tuhan, juga agar tidak melemahkan pusat peribadatannya. Namun, sekalipun mata Nabi Ahiya sudah kabur, ia tidak tertipu, sebab Allah sendiri yang menyingkapkan segala sesuatu kepadanya. Sang Nabi pun menyampaikan berita yang keras dan menyedihkan bagi keluarga Yerobeam. Ada kalanya kita seperti Yerobeam, tetap bertahan dengan ritual atau sikap tertentu, padahal kita tahu bahwa itu sia-sia belaka. Lalu saat semua itu nyata tak berguna, kita datang kepada Tuhan bukan dengan pertobatan yang tulus, namun demi kepentingan sesaat. Kita lebih memikirkan reputasi kita di mata manusia
daripada jujur di hadapan Tuhan. Dan kita tahu akibatnya adalah kehancuran. Mari bertobatlah. Sekalipun kita memiliki reputasi yang hebat di mata manusia, namun itu tak berguna jika penilaian Allah terhadap kita adalah sebaliknya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.